kalau company mau mecat itu, you can know in advance. Ada tuh tanda-tandanya. Jadi kalau aku rekomend Miki nih ke company ini, that's my reputation. Kalau Mikinya nggak bener, lain kali jangan tanya semua nih. Nggak bener tuh semua. Menurut aku, pertama ya, kita orang Indonesia, kita harus percaya sama kemampuan kita. Kita tuh nggak kalah sama orang-orang. Kalau ngomong pinter, cara berpikirnya, kualitas kerjanya. Cuma kadang kita tuh hari ini kita spesial ya, karena kita menghadirkan 2 narasumber. Jauh loh. Betul, jauh lagi. Ini kita import. Kita import. Orang lokal tapi diimpor. Betul, itu namanya kabur aja dulu, nggak balik-balik. Kita balikin dulu sekarang sementara, ya kan, Kabur untuk aja bisa dulu, sharing. balik, kita paksa balik dulu. Iya. Jadi tanpa panjang lebar, hari ini topiknya seru. Kita ngomongin tentang gimana sih perjalanan karir kalau lu pengen bekerja di luar ini ya. Global competitiveness Kayak gitu. Jadi langsung aja kita perkenalkan Miki dan Cimoni. Kalau terima kasih sudah datang di Kumpul Leader. speak lah kenalan dulu. Ya, Nggak usah malu-malu nih. halo Miki, atau biasanya suka di Instagram Hey Mikmok. Aku kerja di Singapura saat ini, jadi tech consultant by the weekday and weekend content creator. Aku Monica. I'm a mother of 3 boys. Well, 4 with my husband. I've been in Singapore for about 20 plus years. Udah kabur tapi nggak balik. Yes, that's me. Paspor juga udah merah. Sekarang punya bisnis sendiri di Singapura. Ya gitulah ya. Sering collab juga sama Miki. Oke, ini kan berarti kan dua-duanya ya. Kalau kita ngelihat ceritanya Miki, dia tuh dari kuliah langsung kerja di luar negeri, kemudian belum pulang ke Indonesia lagi kayak gitu. Sedangkan si Monik dia udah kerja di Indonesia, kemudian minta dilempar keluar gitu ya. Kita pengen ngulik nih gitu. Sebenarnya sebelum kita ulik lebih dalam, karena dua-duanya udah lama di Singapura, main dulu kita. main dulu kali ini. Kita pengen tahu kira-kira cara mikirnya berubah nggak nih sama orang-orang yang ada di sini, Oke, gitu. Kayak oke. apa nih cara mikirnya? Oh iya, mantap. Jadi kita akan main fast response. Akan ada 2 pilihan. Pilih satu aja, nggak usah dipikir lama-lama. Nggak perlu dijelasin juga kenapa milih itu. Just look at us. Oke. Betul. Ya, terus Oke, yang pertama adalah tim yang jago politik kantor atau tim yang jago teknis. Niki. Penting politik kantor. Politik. Leader galak tapi arahannya jelas, atau leader baik tapi pelin-pelan? Galak tapi arahnya jelas. The first one, yes. Gaji besar tapi nggak sesuai passion, gaji kecil tapi sesuai passion. Gaji besar tidak sesuai. Biasanya kita dulu. Gajinya dipakai buat passion. Tergantung umur. Tergantung umur. Gaji besar dulu, kumpulin duit dulu, nanti baru passionnya akan datang. Nice, oke. Workload tinggi tapi dapat tunjangannya gede, atau work life balance tapi biasa aja benefitnya? Ya tergantung umur. Sekarang sih masih umur sekarang lagi workload tinggi, gaji tinggi. Gak apa-apa yang pertama aja. There's no such thing as work-life balance. Asik, nanti kita bahas. Dapat relokasi tapi harus memulai dari entry level, atau tetap di negara asal tapi langsung senior. Aduh susah banget. Relokasi tapi entry level. Tergantung. But if I have to choose, yes. Relokasi, entry level. Oke. Tim yang rebel tapi pintar, atau tim yang nurut tapi blow on? Rebel tapi pintar lah. Yang pintar lah pasti lebih enak. Pokoknya. Oke. Udah ya? Kal? Udah ya? Oke. Sekarang kita kulik tuh deh pertanyaan tadi, jawaban tadi gitu. Lucu tuh. Kalian kan udah lama di Singapura ya, dan udah terbiasa gitu. Kalau menurut gue dengan cara kerja, work style internationally. Kalau Miki di Hong Kong juga global center ya. Iya. Itu udah multi cultural banget, multi ini banget gitu. Cimonik juga dulu kerja di Jakarta, kemudian ke Singapura gitu. Apa sih yang beda? Paling signifikan ditemukan. Work ethic. Work ethic. Paling beda. Jadi kalau misalnya dulu, aku di Singapura dulu ya. Singapura tuh is all about meritokrasi. Okay. Jadi if you do well, the performance
If you do very well, then you will get rewarded, no matter where you are at, which level, right? Jadi semua equal, kompetisi semua equal, dari setiap negara, setiap ras, setiap apapun itu equal. Kayaknya dulu di Indonesia nggak begitu ya, mungkin seniority itu masih penting. Itu satu, work ethic. Yang kedua, pace-nya tuh jauh lebih tinggi gitu. Kalau misalnya dulu pas pertama kali saya pindah ke Singapura, itu nangis loh setiap hari 3 bulan. Saya, what the is this? Because I can't stand the pace gitu. Yang 9 to 6 yang dulunya kita masih punya apa itu namanya isoma ya di sini. Something like that. Itu nggak ada. There's no such thing. You go in the, in the office, buka laptop, and then that's it. Your brain is just functioning for 8 straight hours. But after that, you get things done really, really quickly within a day. And then you move to the next one. So itu sih yang beda banget menurut aku. I don't know about Mickey. Kalau aku kan nggak pernah kerja di sini sebenarnya, tapi kalau aku sering lihat teman-teman aku adik aku yang kerja di sini, mereka tuh deket banget sama koliknya, bisa weekend hangout bareng gitu, terus jalan-jalan bareng, gitu. Kalau buat aku enggak loh, aku selalu di otak aku professional dan personal life itu beda, dipisahin aja. Terus yang kayak nanti di kantor juga ngobrol ya, sepenuhnya iya ngobrol-ngobrol gitu, tapi nggak sampai that level yang deket, malah pergi nonton kayak agak too much ya gitu, kayak pulang kantor makan ya oke gitu kan. Terus dia yang kayak cuma bilang datang kerja tea time gitu ya kagak ada, paling cuma di wanna have a walk paling 15 menit gitu, nggak yang hahaha lama. Jadi kayak mungkin di sana orangnya kurang friendly. Kalau di kantor lebih kayak kerja kita profesional aja, ada bagusnya ada enggaknya, mungkin lebih less kepo, lebih less gosip, bukannya nggak ada gosip ya, tapi kayak urusan gue gitu, kayak nggak, jadi nggak sedekat itu, jadi nggak baper. Kalau tadi kan dibilangin mendingan galak atau ya galak aja, profesional aja, abis dia galak, abis itu kita drinks hahaha lagi gitu, profesional. No, but it's also nothing personal. Yeah. Di Singapura tuh is all about the work. Makanya kalau orang pintar tapi challenge you all the time, it's about the work. It's not about I don't like your face. If you don't like my face, that's it lah. But if you don't like my ideas, then let's debate it. Tapi apakah dunia kerja di Singapura stress levelnya sama seperti kalau sekolahnya kan juga stress levelnya lumayan tinggi ya, karena kan angka bunuh dirinya juga tinggi gitu. Stress levelnya tinggi, terus competitionsnya juga tinggi. Apakah stress level di dunia kerjanya juga sama kalau di Singapura? Aku bilang sih having work in both countries, right? Yes, stress levelnya lebih tinggi karena kompetisinya luar biasa. Yang in just one team, right? There's a lot more better people than you. There's smarter people than you. Selalu. You're in a room together, you'll be like you have to know that you are the lowest. It's always like that. Because kompetisinya, again, nggak sesama Indonesian, nggak sesama Singaporean. You'll be sitting next to a Brazilian. You were sitting next to an Argentinian or an American, UK. You got to be on your toes all the time. Itu yang capek. From your perspective, itu kan sama kayak sort of kita memacu diri kita untuk merasa kayak lu nggak usah self content gitu. Karena selalu ada yang lebih baik dari lu. Betul. Sehingga lu selalu harus craving for more gitu. Jadi nggak ngebangun mindfulness gak sih, kayak oh iya ya gue harus bersyukur ya gue tuh sebenarnya udah detik ini gitu. Tapi lu diajak untuk lari kurang gitu. Itu berasanya kayak gitu. Tapi menurut aku ada bedanya bersyukur apa yang kita punya. Kita tahu kita bersyukur apa punya. Tapi yang kayak cuman kita tahu potensi kita dan kita bisa kesini gitu. There's two things. Doesn't mean just because we know we can aim for yang segini, bukan artinya kita nggak bersyukur. Ya balance keduanya memang sulit karena kebanyakan lihat ke atas juga bikin stres ya kayak gitu. Tapi harus ada batasnya juga, kayak I'm happy with where we are at right now gitu. Tahu timing buat push the limit ya. Yes. Yes. Kalau di Hong Kong sama Singapura kan emang negara yang sangatlah ya individualistis ya, ya kan? Betul. Mirip kan gitu, makanya lu sangat kayak nonton bareng Ya benar. sering gitu. Apakah itu membuat lu jadi nggak punya teman di kantor yang akhirnya ketika lu
orang-orang Singapura kan kiasu gitu ya, sangat high kompetitif. Ini aku mau ini sih, Kiasu benar emang kompetitif gitu. Tapi kalau aku pikir sebelum aku datang Singapura, aku pikir Kiasu tuh kan yang kayak egois sikut-sikutan gitu ya, mau menang sendiri. Di dunia kerja sih aku melihatnya so far nggak gitu-gitu banget. Kompetitif tapi bukan sikut-sikutan, karena Kiasu punya konotasi negatif. I don't think Singaporean kayak gitu. Sikut-sikutan mah pasti selalu ada lah, make di company mah. Artinya ke Singaporean Kiasu Enggak, bukan. iya. It's not in general like Okay. Kayaknya nggak sebenarnya nggak sebegitunya kok gitu mereka. Malah kalau aku lihat at least di sekeliling aku, karena Singapura itu kan mereka nggak perlu pusing visa ya. Kalau kita nih takutnya kalau visa kita amit-amit dicabut atau gimana, di layoff atau apa, kita bisa langsung harus pulang kayak 30 hari. Dia udah nggak punya problem ini. Aku yang masih bisa problem ini karena masih pakai visa gitu. Jadi kita tuh lebih yang malah stresnya tuh ditambah juga dengan kita tuh merantau di negara orang. Kita kalau kehilangan pekerjaan, besok udah nggak tahu nih hidup gue gimana gitu. Kayak bukannya gampang, oh ya udah tinggal cari kerja lagi aja, nggak bisa gitu. Jadi itu mungkin added part to the itself. I think kita tuh harus selalu was-was and take care of and look out of ourselves, karena kita di negeri bukan di rumah gitu. Tapi ngomongin kehilangan pekerjaan, di salah satu kontennya Cimonik aku sempat lihat kondisi market di Singapura juga sekarang mirip-mirip sama Indonesia. Layoff-nya Di lagi mana aja. banyak. Di mana Iya, and it's global things. Yes, it's a global thing. Yes. Bener. Jadi kayak market sekarang beneran pasar kerjanya lagi dibanjiri sama semua talent. Nah, untuk kayak yang statusnya ya mungkin Simon udah enak ya karena udah punya Yang udah enak paspor. pun gitu ya, bukan berarti kerjaan datang sendiri. Ya. Itu aja susah, apalagi orang pendatang. Betul. Nah, sebagai foreigner yang bekerja di bukan negaranya sendiri gitu ya, dan harus ibaratnya survive ya. Iya. Dan ibaratnya orang lain yang lokal mungkin 100%, kamu harus 120, 200 gitu untuk mempertahankan si Yes. working visa kamu gitu kan. Ada tips and triknya, apalagi dengan si koleganya mungkin tidak terlalu tipe yang sosialisasinya kayak orang Indonesia gitu ya. How to survive sendiri gitu. Menurut aku pertama ya, kita orang Indonesia, kita harus percaya sama kemampuan kita. Kita tuh nggak kalah sama orang-orang. Kalau ngomong pinter, cara berpikirnya, kualitas kerjanya. Cuma kadang kita tuh kebanyakan kurang percaya diri atau sungkan gitu. Aduh, nggak bisa, negara kadang story itu saya kayak agak inferior gitu orangnya. Tapi kita pertama harus tahu kita tuh punya capability yang sama orang-orang, atau kita punya potensi orang-orang sama-sama yang tadi Cimon bilang. Emang kita mungkin paling biasa-biasa aja. Tapi kalau mereka aja bisa, kita juga pasti bisa. Kalau nggak, kita nggak ada di company ini sama-sama gitu. Kayak Sungkannya tinggal di rumah aja. ya tinggal kalau balik ke sini hanya sungkan lagi. Itu satu sih. Ngomongin sungkan sama ngomong belak-belakan gitu ya, mungkin ini akan lebih relate ke Cimon. Batasannya apa sih? Karena banyak banget yang bilang kayak, iya tapi nanti gitu ngomong dibilang terlalu vokal, tahu-tahu saya dipecat gitu-gitu. Ada batasannya nggak? Cimon? Jadi kalau misalnya voicing out doesn't mean that you're just voicing out without a reason. Kamu harus back your reasoning with data juga dong gitu. Jangan ngomong yang I don't like this. Why? Oh, I don't know, I just don't like this. Ya, kayak gitu ya nggak bisa dong, ya kan? Jadi itulah batasannya kalau aku bilang know exactly what you are saying. Dan bisa kalau misalnya di challenge why, then you know the answers. Itu. Dan kalau misalnya orang voice out, aku takut nih. Cimon, kalau aku voice out, bos aku bilang katanya, oh udah, kalau lu kan, that's your idea, right? Now you do it loh. Aku takutnya gitu. Takut kenapa? Aku bilang, then you do it because that's your idea. Isn't that fair? It is fair. Jadi kadang-kadang jangan takut kayak gitu. Dan kalau misalnya, aku takut salah gini, aku cuma take notes doang. I always say in the meetings, if you're here just to take notes, get out. You have to, each of you will have to play a role in this table. Oh, aku nggak bisa voice out. If you're voicing out, that means you are contributing. You think of it that way. Not because you want to, push an idea or whatever. You have to contribute. Dan voicing out idea juga mesti siap-siap ya. Idenya ditolak. Betul. Jangan baper. Gak boleh baper. Tuh waktu pertama lulus baper banget bos aku. Misalnya kayak rubbish gitu. Dan ditutup teleponnya. Rubbish Di telepon PPT aku dari review rubbish gitu. Terus ditutup teleponnya atau kayak gitu. Terus nangis. Iya, nangis di kantor gitu kan. Banyak nangis. Aduh, terus lama-lama ya belajar, mereka juga ajarin gitu loh, kayak kamu harus profesional aja gitu, kayak ya. Dan
kita harus tahu omongan mereka itu juga profesional. Mereka kan nggak komentarin fisik atau personality, yang mereka komentarin itu kerja kita gitu. Dan aku lihat yang lain juga pada dikomentarin, bukan gue doang kok. Udah. Tapi gimana bisa accept bahwa kan ada orang yang bilang kayak ya kan sebenarnya lu bisa dong ngomong dengan lebih proper, nggak harus ngatain rabis kayak Benar. lebih Nggak empowering, mesti ngapain sih, bener kayak Soft gitu. spoken kan bisa. Bisa. Nah, itu it's a skill. It's not to say that every leader is right or the style of leadership is always right, because it's also coming back to personalities, right? Banyak yang leaders yang asshole juga. I'm sorry. Gak apa-apa. Ya. Banyak. How he or she gets there, that is what I'm interested in. Makanya kalau ada orang bilang, Cimonik, ini bos gue nih gini banget, pelajarin dari dia. Why? Dia bisa sampai ke situ ya dengan personality kayak gitu. Bukan berarti lu mesti copy. Kayak gitu ya, ambil positifnya gitu. Because some of these people know exactly how to play the politics. Because if you want to go up, you have to play the game. Gamenya kadang-kadang kotor. Ya. Kalau udah kotor ya udahlah, jangan di company itu. You have the choice to go somewhere else. Tapi ya leadership gitu, kalau ada yang bilang rubbish, Betul. Dulu kan baru lulus ya, belum punya pengalaman. Terus pokoknya mau banget kerja di Hong Kong, cuma yang terima perusahaan ini doang gitu. Kalau punya pilihan mah sudah cabut saya. Tapi kan waktu itu tahu diri aja ya, belum Telan aja dong. Datang lagi. Tapi gara-gara itu ya mentalitasnya kebangun banget. Sekarang aku pindah ke Singapura tuh lebih kayak, dulu gue udah punya bos yang benar-benar sangat kayak gitu. How worse it could be itu. Oke. Jadi kalau menurut kalian, one voicing out yang lebih penting kalau disuruh pilih, apakah substansi ataukah penyampaian? Cara penyampaiannya ataukah substansinya? Kalau disuruh pilih salah satu yang menurut kalian lebih penting. Oke. Penyampaian again itu personality. Sometimes you just have to know. Some people just don't know how, nggak punya EQ. But tapi maksudnya baik gitu. So it comes with time as well, because you have to know your teams, your bosses. Again, if he's an asshole A to Z every day, and then ya udahlah itu memang ya begitu gitu, nggak bisa apa-apa lah gitu. Then ya. Intinya jangan dibawa ke hati kalau dikatain asshole ya. Iya. Baper nggak ada di sini. Apalagi kita minoritas di negara orang. Iya, terima aja orang gue mau cari duit di sini. Tapi ya bagian kalau misalnya kita ngomongin tentang international culture, mungkin buat mereka itu hal yang biasa aja gitu kan. Nah, karena ya culture Indonesia yang sangat soft spoken dan sangat punten Iya, kan. Jadi kayak gitu tuh dikatain dianggap sebagai kayak kasar banget, padahal just common phrase. Which is fair. Just fair. Which is fair. Kita kan yang namanya tradisi orang Indonesia, kita juga harus junjung tinggi. Kita juga harus proud to be Indonesians gitu. Emang kita begitu. Makanya di lingkungan kerja yang keras kayak gitu, dengan tradisi kita itu juga membantu juga gitu. Karena ada misalnya kita yang lagi nangis ini, kita ke Miki, gue di sini sama bos gue. Miki bilang, hayo, gue jemput sekarang kita makan enak. Yes. Ya empati. Coba Singapura sama Singapura nangisnya sendiri. Orang Indonesia nangisnya masih bisa bareng. Betul. Kalau itu aku bilang makanya kita benar-benar yang komunitas Indonesia di Singapura itu ketat sekali. Di mana-mana sih. Emang orang Di kita mana-mana. begitu ya. Ya. Kalau tadi Miki point of view-nya sebagai yang bekerja, challenge-nya punya bos yang berbeda culture. Kalau Cimonik sendiri kan sekarang punya bisnis ya. Apakah isunya tim atau employee yang ada di Singapura mirip dengan yang sekarang di sini? Generational gap-nya seperti apa kalau di Singapura? Sama semua. Apa problem yang ditemui? Nggak ada problem saya mah. Asik, keren banget. Gue tuh mitro ini. No, because every problem is for me, I tackle every challenge. I like challenges. Karena aku juga, ini mungkin sedikit kontroversi ya. I like to go to a company that is broken, that needs fixing. Because if you go to a company yang udah sukses yang itu, your effort right nggak kelihatan. Betul. Karena cuma masuk dalam sistem, melakukan apa yang udah terjadi kan. Betul. That's why in the Singapore kalau misalnya Mon, semua yang dulu yang aku dapat kerja itu dari orang-orang yang bilang, Mon, I need you to help me with this, or clean this up, sort this out. Okay, I'm there. Nggak ada yang company yang udah we are really good. Why do you need me? Yeah. Itu.
So challenges with the younger generation, I think it's really really cool. Spill dong Ci, Oke. challenges-nya Baru mau apa ngomong. ya kan? Aku rephrase ya? berarti. What's the biggest challenge? Kayaknya challenge-nya itu ekspektasi beda. Oke. Misalnya, Cimon, work from home ya, 100%. Gitu. Hybrid, ke office, gak usah deh. Aduh, Sorry. Ntar taksi memang dibayarin. Oh. Ntar makan emang dibayarin. Dalam hati aku, dulu perasaan gaji cuma 2,5 juta, semua kita yang ini apa Bayar gitu, sendiri. bayar sendiri ya gitu. Include. Sekarang ya ekspektasinya begitu. Terus 9 to 6 ya, boleh nggak jam 10 sampai, tapi nanti sampai midnight kalau misalnya kalau perlu ya hayu gitu. Aku bilang, enggak sih, sebenarnya 9 to 6 aja, after 6 o'clock then it's your time gitu kan. Again, cara kita, aku kan generasi 2 dekade yang lalu ya, beda banget sama sekarang gitu. Itu sih, tapi ya we'll make it work gitu. Gimana caranya? How to make it work? I just have to lower my expectations a lot. Like I understand there's a lot of discussion. Kenapa nih kayak gini? And I have to accept a lot of things that I think or I felt will not work, but actually it does work. Misalnya work from home. Kalau produktivitasnya lebih tinggi, anaknya lebih happy, why not? Kenapa? Why do I have to, worry about it? Oke. Lebih ke managing my own self. Berarti My own bertoleransi dengan Compromising. compromise A dengan, lot of compromise. dan itu fine sebenarnya. That's fine. Again, to me, is the delivery. Goals Misi kita. akhirnya. Yes, goals kita untuk company ini. Untuk minggu ini segini. Margin 26% misalnya gitu, 30% ya. Masih meet gitu loh. Dengan apapun caranya, then it's fine. Dan apa yang terjadi kalau misalnya nggak deliver akhirnya gitu? Punishment, what kind of punishment yang Again, a lot of discussions. Karena kalau misalnya kita di sini nggak tahu ya, di sana work ethics-nya tuh, if you have a problem, you discuss now, you tackle it now. Jadi nggak ada tuh yang masih grumpy atau masih itu ya seminggu sebelum akhirnya itu masih yang aduh iya nih, I wish I have done this. No, we tackle it there and then. Jadi yang namanya challenges sebenarnya kayak kita ini deh, kalau paid media atau social gitu kan kita optimize, monitor optimize gitu kan, sambil itu ya resultnya tuh tetap dimonitor, ya sama kayak bisnis itu. Jadi jangan sampai itu yang udah sampai sini baru bilang, oh shit, we have to do something. Nggak sampai kayak gitu kalau bisa. Does it make sense? Yeah. Aku nemu kalau nggak salah, aku nggak tahu. Miki apakah punya pengalaman dipecat? Belum. Jangan sampai. Jangan sampai. Tapi aku Memecat orang pernah? belum. Jangan sampai. Mungkin nanti kalau punya usaha sendiri. Cimon kalau nggak salah punya pengalaman dipecat, bukan? Oh iya. And it's not just once, multiple times. Oke. Tapi kan konteksnya beda-beda ya. Atau company restructuring lah gitu. Atau memang ada satu pertama ya emang luar biasa sih, itu bener-bener yang itu agak traumatik sih sebenarnya. Jadi pindah ke Singapura, bosnya bilang kayak dijual lah gitu ke klien. Jadi dia bilang, Mon, kamu tiap hari nggak usah ke kantor. Ini 20 tahun lalu ya. Nggak usah ke kantor. Kamu ke kantor klien aja. Sit next to him. Kalau dia mau lunch, beliin lunch. Kalau dia mau coffee, you get him coffee. Kalau dia mau dinner, ya udah diajak drinks and dinner, ya udah kamu itu. I was like, kalau kamu mau PA atau EA ya that's not me, karena aku di sini emang I'm here to work. Dan true enough, after I said that, I said no. Besoknya bosnya bilang, GM yang paling atasnya ya, Monica, I don't think this is working. You can pack your things now, and that's your cardboard box, and we'll see you. Wow, aku baru pernah denger ini. Itu yang paling traumatized. kali spill. Paling bisa emang. Jadi kalau dibilang itu dipecat, yes dipecat. But is that my fault? It wasn't my fault. Because I said no, I stood my ground. Karena itu udah masalah moral ya, gitu. Betul.
Itu yang paling traumatized. Tapi kalau Saya dipecat, yes. Tapi tahu nggak kenapa gitu? Ya itu karena aku nggak mau jadi itu kliennya PA-nya klien. Berarti kan harusnya secara logis decision dia untuk itu mungkin strategi ya untuk nge-push supaya ada Cabut. alasan untuk nge-kick, ya kan? Nggak juga. Hah? Nggak juga. Dia nggak mau kick saya. Dia mau saya tuh managing the client because that's what I'm paid for. Bukannya ini ya, tapi kliennya bilang gimana nih? You promise me something. Tapi nggak ada, ya nggak di-deliver gitu kan? Gitu. Gimana caranya Cimon ngelewatin, karena tadi pengalaman dipecatnya lebih dari sekali ya. Walaupun mungkin udah lebih dari sekali kan namanya dipecat atau ada gitu Ya, juga ya, ya. pasti. Gimana ngelewatin dan fix the mindset ketika setelah oke, kayaknya kita udahan nih sampai sini gitu. Gimana cara how to fix the mindset? Sebenarnya kalau company mau mecat itu, you can know in advance. Ada tuh tanda-tandanya tuh. Pasti aja ada tandanya. Mik, catat mik. Kayak orang mau putus ya. Iya makanya nih. Catat deh. Aku jadi takut. No, you don't have to worry about that. Ya kayak orang mau putus bener. Di ghosting lah misalnya. Projectnya yang tadinya kamu involved in, tiba-tiba, Pindahin. oh nggak usah Mon, lu nggak usah ikut meeting. Ada apa nih gitu kan? Misalnya kliennya udah mau pecat itu company. Kan kamu tahu, because day to day you are dealing with the client. If the client's not happy, you know. Nanti kalau kliennya bilang, ya kontraknya nih sampai Juli nih, kita di Januari nih. Kontraknya sampai Juli nih, kalau Julinya udah kelar, kita gimana ya? Udah tahu kan? Jadi sebelum dipecat, kalian tuh udah harus, waspada ya, udah harus aware dengan itu. Financially, you need to save, for sure. At least minimum 6 months, you have to be fine not having a job. Ya, betul. Itu harus save, pasti. Jadi pas waktu dipecat, ya sudah. I'm okay, you know. I can survive it. I can survive, yes. Jadi dari situ, after yang pecat pertama itu, aku udah yang, oke nih. Kalau udah mau dipecat, udah laga-laganya mau dipecat atau segala macam ya, kalau bisa cari kerjaan dulu. Tapi ada yang belum sempat cari kerjaan baru, udah dipecat. That's no choice. Ya. But again, you have that savings for 6 months, so then you can, take a breather to find another job. Tapi setuju ya bahwa ketika pekerjaan yang sebelumnya atau kepercayaan yang sebelumnya banyak diberikan ke lu, kemudian pelan-pelan dilucuti, lu nggak lagi lu begini-begini gitu kan. Jadi mulai ditinggalkan, itu tanda-tanda. Betul. Ya kan? Karena sebenarnya kalau kita melihat, oh ini tim gue bagus nih, kita akan assign dia gitu kan dengan banyak pekerjaan supaya apa? Karena kita percaya. Iya. Dan mindset itu kan sebenarnya harus dibalik gitu, bahwa ketika lu udah banyak pekerjaan, artinya lu dipercaya untuk melakukan itu. Karena nggak mungkin kita memberikan assignment untuk orang yang kita percaya. Bahkan untuk alasan company restructurization juga ada tanda-tandanya kan, mendadak divisi lu pekerjaannya lu gitu kan. Iya. Biasanya ada lah tanda-tandanya. Apalagi kalau kamu udah level yang mid dan ke atas. Iya. Oh, tanda itu bukan tanda lagi, udah jelas. Kalau mungkin yang di junior masih nggak ini ya. Tapi kan yang di-cut kan yang di atas dulu. Gitu. Makanya sering dipecat. Makanya dia bilang naik juga tambah naik tambah nggak enak sebenarnya. Bener ya, tambah naik. Goyang-goyang. Benar. Iya. Karena ekspektasi makin besar. Betul. Ya kan, cost berjalan di level paling ROI-nya tinggi. lebih- ROI-nya dituntut lebih strategik, lebih tinggi outputnya. Ya. Oke. Kalau dari lu, Nih, gue belum bisa afford to be dipecat nanti 30 hari setelah visa ditarik langsung pulang. Minta angkat anak mungkin. Sih. dalam konteks tadi kita ngomongin tentang individualisme di Ya. Singapura kayak gitu. Which kita paham bahwa networking itu matters dalam konteks Betul. profesional gitu kan. Betul. Gimana cara lu ngebalancing antara networking dengan bekerja? Gue punya term gini setelah di keluar negeri ya, gue punya term acquaintance sama temen.
teman tadi kan balik lagi pertanyaannya, berarti teman dikit. Iya sih, teman dikit, hitungan jari malah kadang-kadang. Tapi acquaintance banyak, karena kita banyak ketemu orang dari berbagai negara. Pulang kerja tuh mungkin ya happy hour. Aku kan client facing kan, bos selalu bilang kita harus ketemu klien, ketemu tim segala macam gitu. Jadi networking is not a problem. Orang makanya lihat aku tuh extrovert banget, dan mereka mistakenly aku punya banyak teman. Tapi aku suka bilang acquaintance bukan teman. Ya gitu. Jadi kayak Aku temanmu nggak, Mik? teman, oh iya. Karena di depan kamera teman. Ya, kayak gitu, kayak berteman sama siapa aja, ngobrol sama siapa aja bisa gitu. Emang harus ya part of the job juga gitu. Tapi ada batasannya. Kadang kita nggak nanya. Aku menarik nih sih. Kadang kalau di sini ya, di mana? Di Jakarta, di Cipinang. Oh, sebelah mananya Cipinang gitu. Oh, yang belakangnya ini ya, gini gitu. Sampai detail. Kalau di sana lebih kayak, oh ya, gue daerah sini. Oh ya udah gitu. Kayak kadang lebih ada batasan apa yang diceritakan, apa. Kalau sama teman Indonesia, baru 2 jam ya udah tahu zodiaknya apa, namanya di mana, macam. Nggak kenal aja, cuma ketemu di kereta bisa kan? Bisa begitu ya. Jadi lebih kayak ada beda sih. Memang, dan gimana pun sama orang Indonesia pasti akan lebih cepat klopnya daripada sama orang luar, karena ada that cultural gap. Tapi itu bukan alasan ya untuk kita nggak bergaul atau mingle atau build our network. Malah justru aku bilang, sesama Indonesia atau network, kita nggak punya siapa-siapa, kita nggak punya keluarga, kita nggak punya om tante sepupu yang bisa bantu kita gitu di luar negeri. Kita harus build our network sendiri nih. Orang yang kalau kita lagi kesusahan, yang pertama kali bantu ya sesama orang Indonesia. Kayak gini, waktu itu aku sempet hampir gak punya rumah, maksudnya ada transisi rent gitu, yang nawarin nginep Cimonika, kayak udah tinggal di rumahku aja dulu 2 minggu sebelum rent baru kamu. Nggak 2 tahun boleh. Itu angkat-angkat. Itu anak angkat-anak jadinya gitu. Beneran. Harusnya ya minta 2 tahun ya. Kayaknya gap pindahnya 2 tahun nih, Ci. Gak apa-apa lah. Aku charge rent. Boleh. Sih, Singaporean. Korean. fair aja. Ya. Gak usah nggak enak-enak. Iya. Segini bulan ini ya. Boleh, Mik, 1.000. Oke. Kalau di Singapura sendiri tuh banyak gak sih konteks orang dalam gitu? Banyak. Banyak. Dimanapun ada manusia. Walaupun meritokrasi tadi dibilang gitu, tapi internal connection kayak kenal gitu ya, nepotisme kecil. Nah, gak tahu nih beda atau enggak ya. Ya. Di Singapura yang namanya kenalan orang dalam itu penting. Tapi referralnya itu, background checknya itu banyak. Jadi kalau kita aku rekomend Miki nih ke company ini, that's my reputation. Kalau Mikinya nggak bener, lain kali jangan tanya si Monik. Nggak bener tuh semua koneksinya dia. Aku dong yang itu kan. Nah kayak gitu di Singapura. Jadi everybody will recommend like yang bener gitu loh. Yang mereka bisa bawa nama. Makanya kadang-kadang kebanyakan yang DM, cuma itu dong refer aku kok buat dia kerja di Singapura. I don't know you. I said it belak-belakan. I don't know you. I'm sorry, but I can't recommend somebody that I do not know. Oh gitu ya? Ya begitu. Jadi itu bedanya di Singapura ya. Kalau di Indonesia mungkin udahlah, aku denger Miki oke nih. Ya udahlah Mik, gua kenalin ke company William gitu. Gak ya. enak nih si Monica yang kenalin, kita ambil deh. Yes, karena gak enak kan. Nanti sebenarnya ada ya beberapa aku juga dengar gitu dari company yang ini. Itu anak kok nggak bener, lu masih simpen? Why is she staying? Udah PIP ya? Apa sih sini ada namanya Performance PIP ya? Improvement Plan. Iya. PIP udah 3 kali. Masih di situ. Karena titipan. Nggak enak kan? Kalau di Singapura nggak ada kayak gitu. Again, reputasi orang itu yang rekomendasi itu akan broken. Pertaruhannya besar ya. Ya. Makanya berani untuk oke lah ambil Miki nih rekomendasinya Monik gitu. Ya. Dan jadinya pressure-nya 2 ya. Ya. Dari Mikinya akan beneran harus perform well untuk menjaga namanya Cimonik. Dari Cimoniknya juga sebelum ngasih rekomendasi juga beneran bertanggung jawab sama itu. Mik jangan macam-macam ya. Iya. Ya. Karena company yang aku akan rekomend Miki itu juga pasti bagus. Gitu. Jadi it works both ways. Orang dalam. Yes. Oke. For sure. Berarti kan quality network merefer quality network lagi. Betul. Pertanyaan gue selanjutnya lebih ke gimana sih cara kita untuk kita yang nggak punya network, kita yang nggak punya kenalan gitu, bisa building up network yang berkualitas from both of you perspektif.
Gimana tuh, Mik? Mik. Menurut aku ya, apalagi kalau dulu aku dari mulai junior ya, kadang kita merasa apa sih yang kita bisa offer, ngapain nih orang kayak Monica yang bos-bos gitu mau ngobrol sama gue. Tapi itu mindset yang salah gitu. Sebenarnya setelah aku juga merasa mereka tuh juga sebenarnya senang untuk berbagi. Biasanya orang yang udah punya pengalaman gitu, mereka udah bertahun-tahun, mereka senang membagi wisdomnya mereka. Tapi kita sebagai yang mentee nih, sebagai yang mau nanya itu juga datang dengan alasan atau tujuan yang jelas. Waktu mereka tuh sangat precious loh. Mereka, they are just like high level people gitu. Gimana caranya dalam 30 menit atau 15 menit mereka bisa ngobrol sama kita. Kita make sure kita showing our genuine intention, itu penting. Kenapa kita mau ngobrol atau Cimon, aku pengen belajar nih tentang A, B, C. Kalau bisa research dulu, kita mau ngobrol sama siapa nih gitu. Itu benar-benar nunjukin ya kalau kita tuh benar-benar kita tuh datang nggak cuma haho I just want to waste your time gitu. Terus kalau bisa malah datang lagi dengan pointed questions kayak I'm someone lagi mau ke Singapura atau pengen masuk ke industri cici, aku lagi pengen belajar A, B, C. Aku yakin kalau semakin kita well prepared, semakin orang itu mau bantu kita karena juga jelas gitu. Kadang kalau kita datang cuman pengen dengar cerita kalian aja dong, ya baca linkin gue aja gitu. Males kan gitu kayak ya. Jadi sebagai mentee, I think the least we can do, the more we are prepared, the more we can meet good people, sama cari komunitasnya yang tepat gitu. Lagi kita sebagai mentee, misalnya terutama teman-teman misalnya baru lulus bingung, kalaupun belum ada dari pekerjaan, cari hobi. Dari hobi tenis, badminton, gitu, padel, jangan salah itu kan lebih untuk sosial status ya. Do that gitu, padel untuk ngobrol. Apalagi kalau kita udah tahu misalnya kita maunya ke tertentu banget nih, mau cari orang di bidang agency, dan cari komunitas. Biasanya anak-anak agency pada main di mana sih gitu. Zaman sekarang di sosial media gampang banget. Terus kita yang nggak demen padel, ya belajar dikit lah gitu untuk koneksinya gitu. Koneksi apa jadi pacar, Mik? Dua-duanya. Mukulnya satu kali, ngobrolnya biar lama. Betul. Ngobrol. Kalau bisa ambil bola juga nggak apa-apa. Aku bagian ambil bola. Dulu waktu pertama kali ke Singapura kan gue punya teman cari pacar, jadi komunitas lari juga gue ikut. Padahal bisa 8, yang penting ikut aja dulu. Tapi sih aku bilang ya yang penting itu take the first step. Karena banyak yang aduh susah nih cari network. Really? Iya. Kalau kamu look around you gitu, pasti kan kamu punya teman kan, temennya punya tante, temennya punya om yang di sini. Start with the people around you, gitu. Pasti ada aja yang oh iya lu ngobrol sama sini aja nih, ini ngobrol sama sini aja, udah gitu kan. Jadi sebenarnya sih take the first step. Karena banyak yang juga yang approach me gitu ya, aduh Cimonik, ini DM ini aku udah draft this note udah 3 bulan lalu, but I never present because I don't know whether banyak kan orang sini kan overthink. Ntar aku nggak di ini lah, ntar Aku di read doang. Do it first, gitu. Pas waktu do it, then I replied and then like, oh my gosh, this actually works. Yes, it works. Yang penting kata Miki itu jelas. Jangan cuman Hai Kak, Minta loker Singapura dong. Sama banget. Pe gitu. udah gitu dong. How would I reply? Kayak gitu. Betul. Itu juga kalau aku terima DM ya dari di Instagram, Kak gimana sih cari kerja di Singapura? Oh itu aku malas. Itu biasanya aku read doang. Tapi kalau Kak aku lagi cari kerja, aku lagi dapat offer gini. Pertanyaannya Kak aku harus minta gaji berapa? Oh jelas banget gitu. I'm very happy. Kita call aja ya, mau nggak? Gitu. Yes. Karena aku happy berarti dia juga udah do his research or her research. Dia lagi benar-benar butuh bantuan gitu. Terus kita network yuk. Gitu. Spesifik. Iya. Yes. Kadang yang orang nggak tahu tuh tujuannya network apa. Padahal Yes. networknya banyak kayak Cimonika bilang di mana-mana ada. Cuman bingung mau carinya apa. Networking dengan modus tertentu itu valid atau enggak buat kalian? Modusnya tuh apa? Ya kan setiap orang mau Aku networking mau ngobrol pasti sama William karena kayaknya bisa bisnis bareng nih sama William. Oh, Tapi networkingnya with specific goals, misalnya aku cuma mau ngobrol karena aku lagi mau bisnis aja sih kayaknya sama William, mau dong dikenalin gitu. kalau menurut aku sih yang namanya itu pasti ada ya di setiap orang ya. Pasti ada tujuan. Ya, tapi tetap harus genuine. Iya. Jangan abis itu sengaja mau memanfaat modus. Sebenarnya tujuan ya. Modus konotasinya negatif, kalau tujuan jadi kayak tujuannya apa? Tapi juga apa kita genuine, apa yang bisa kita offer balik ke William gitu misalnya. Jadi harus ada give and take. Harus sih. Ya kan? Gitu. Jadi jangan networking jangan cuma minta, tapi harus ngasih gitu.
kadang tapi kita akan mikir sebagai junior, aku suka mikir apa sih yang bisa gue kasih balik gitu. Apa tuh yang kasih? Ya tadi kan bilang at least kita menunjukkan keseriusan kita, itu kita bisa kasih. Yang kedua, kalau kita nggak bisa pay it forward ke yang atas, yang kita pay it forward ke orang lain. Aku kenapa mau banyak sharing, karena aku banyak dulu dibantu waktu aku baru lulus. Bos-bos yang ngatain rubbish itu juga dia yang bantuin karir aku, dia yang nge-coach, yang ngajarin aku gini-gini gitu. Makanya tadi mendingan galak tapi ada substance. Dia benar-benar look for me gitu. Jadi dari situ aku tahu dia nggak butuh apa-apa dari aku. Tapi sekarang kalau ada junior-junior yang butuh advice aku, I'll be very happy to share. Let's pay it forward. Ini pertanyaan yang paling sering muncul juga, gimana sih caranya find a mentor? Karena waktu itu pernah ada yang nanya, wah kalau mau find mentor beneran misalnya Miki harus beneran nge-DM Cimon kayak, Cici mau nggak jadi mentor aku? Apakah harus ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu? Ataukah sebenarnya seiring berjalannya waktu dengan relationships yang kalian bentuk secara nggak langsung, it's a kind of mentorships. Apakah perlu ngomong kayak, Cimonik mau nggak jadi mentor aku? Officially stating gitu ya? Harus ada official statement gitu. Would you be my girlfriend? Harus gitu ya. Enggak, kalau soalnya ada dua nih. Kadang aku tuh dulu waktu kuliah sering banget ikut program-program mentorship yang diadain sama departemen ini, tapi nggak ada yang jadi, yang nggak ada yang nempel malah habis itu. Justru yang terjadi itu adalah yang natural aja gitu, yang kita jalanin dulu aja. Jadi Betul. dari Cimone aku belajar soal karir, soal misalnya agency kreatif, dan mentor tuh nggak cuma satu. Entar dari William mungkin secara nggak langsung bisa belajar tentang bisnis di Indo dari Dwina juga yang kayak gitu. Jadi mentornya itu lebih jadi ya natural aja, dan setiap orang punya beda-beda. Entar mungkin kalau relationship sama orang lain yang aku look up to, kalau soal keluarga tentang dari mana lagi. Gitu. Betul. Tapi banyak sih yang bilang, Siapa mau Cimon Dibalasnya apa kalau jadi misalnya, mentor aku Cimon dong. mau nggak jadi mentor Rate-nya aku? berapa ya? Link di bawah ini. Tapi ya maksudnya tergantung sih. Kalau misalnya dulu di Singapura ya ada namanya PPI, jadi Persatuan Pelajar Indonesia. Nah, Hampir di semua negara harusnya ada. ya, Semua negara, semua ya. negara ada. Nah, itu kadang-kadang ada mentorship program. Jadi itu if you can have that exposure, be the first one to raise your hand. Itu juga salah satu opportunity. Saya jadi dari misi itu mentorship initiative Singapore di Singapura itu, saya juga part of the mentorship program. Nah, dari situ anak-anak PPI semua submit gitu, nanti di di attach sama each of the mentors. Itu juga ada satu program seperti itu. Tapi yang natural kayak Miki bilang, you can learn from a lot of people. Jangan cuma yang aku mau mentor aku harus Bill Gates dan aku harus nggak begitu juga gitu. Even kalau misalnya kamu DM kita gitu, DM aku, Cimonik, aku ada interview nih besok, nervous banget nih, gimana ya caranya ya, telepon sekarang, ayo gimana, itu siapa aja ini. That's also part of mentorship. Dari situ malah a lot of strangers sekarang jadi part of my kids gitu. Yang nggak ini accidental gitu ya. Mentorship. Kalau mereka konsisten tetap gitu ya update aku juga kan nggak selalu follow up ya, tapi kalau mereka update aku, dan let's do this gitu. Betul. Sama satu lagi the least we can do, remember, at least beliin kopi. Ada aku bilang, aku mau belajar dong 1 jam dari waktu lu tentang ini gitu. Dia nggak butuh dibeliin kopi, tapi dia akan menghargai deh. Bener, mereka bilang, Ci, gue bayarin ini, atau Kak, gue bayarin ini karena waktu lu udah sharing ke gue. Most of the time mereka merasa kayak, okay, I'll take it karena gue berarti menghargai dia gitu. Gue beliin kopi, nggak mau, seremonial maca. Itu ya. Baca banget. Penting untuk research mentor kamu kalau mau ngomong sama Koko William ini. Baca ya. Enggak, gue udah komen. Kan sekarang lagi tren ya, seremonial maca ya. Bego. Oke, gue pengen ngobrolin tentang landscape. Miki bergerak di industri martech. Iya. Artinya kan sangat technological banget gitu. Dan Cimonik udah melalang buana gitu kan, berhubungan dengan ini industri itu udah pakem banget gitu. Apa sih yang harus diperhatikan dan skill set apa yang harus dipahami oleh generasi yang sekarang? Karena baru tadi gue baca lagi, gue sharing sama Microsoft udah lay off 7.000 employees. Panasonic juga. Iya kan, artinya kan memang banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan yang diefisiensikan dengan teknologi.
which kalau misalnya pekerjaan kita masih gitu-gitu aja, easily replaceable. Betul. So what's your take about that? It's a good question. Dan I think kayaknya question ini juga nggak ada satu answer yang jitu sih sebenarnya gitu. Karena selalu change all the time gitu. Tapi aku bilang anything that relates to human emotions. Kayak kemarin kalau nggak salah ada satu parents bilang gini, gue mau anak gue les balet atau sports atau apalah gitu. Kudu mesti. Hah, kenapa gitu ya? Karena mana ada yang namanya balet robot. Lu mau nggak katanya? Lu mau nggak nonton balet tapi robot? Lu mau nonton Broadway tapi semua robot? Iya lagi. Allah. Tapi bener juga. Lu mau nonton swim competition atau basketball NBA semuanya robot? Enggak kan? Gitu. From there I think you kind of say, oh yeah, you got a point gitu. Yang masih ada human touch-nya gitu, itu satu. Whether that makes money or not, yeah, that's a different story gitu kan. Tapi mungkin ya flexibility gitu. Flexibility untuk kamu selalu lihat ini tuh arahnya kemana, skill setnya yang perlu di upskill di mana. Makanya Singapore is very good at that. Karena dia tuh punya program untuk jadi pemerintahnya kasih funding untuk everybody dari segala umur gitu ya. Skill futures. Skill futures. Kita punya 1,000 apa 2,000 gitu ya yang kita bisa pakai untuk upskill apapun itu. Misalnya sekarang kalau saya mau ambil leadership, apalah coaching dan segala macam di SMU gitu ya, itu mungkin $3,000 gitu. I only have to pay maybe half, karena the other half is paid by the government. Itu penting banget sih. Nah dari situ list-listnya itu sebenarnya it's a sign also gitu. Itu yang akan di demand di the future. Sebenarnya bisa itu sih upskill aja gitu. Okay. Upskilling. Ya. Dulu jawab. Similar banget menurut aku, flexible adaptability ya di zaman sekarang semua bergerak dengan cepat gitu. Aku pun sekarang di my nature of job I rely a lot on AI, at least ChatGPT. Karena kalau klien nanya, semoga klien gue nggak nonton dan nggak ngerti apa yang gue bilang. Karena dia nanya, how to do that? Let me check and get back. Katanya kliennya nonton masukin ke chat dia, ngomong itu nih. Ya, kayak how to debug this is my code, can you fix it, semua yang kayak gini-gini. Itu gue juga belajar ya mempercepat ChatGPT. Terus di konten juga orang-orang sekarang pakai gimana AI apa harus mau terus belajar supaya nggak ketinggalan. Jadi adaptability sama critical thinking ya, technical skills selalu bisa belajar, selalu bisa catch up. Dan karena berubah terus gitu dari pertama kerja. Karena project aku tuh ganti-ganti terus, tadinya sistemnya A, B, C, D gitu. Tapi yang what stays relevant among these years is I think my critical thinking, my adaptability juga. Jadi masuk project baru nggak pakai pemanasan, day one langsung. Oke, apa projectnya? Udah belajar. Besok projectnya beda lagi. Teknologi juga baru terus, kan aku di Martech. Tiap tahun juga ada sistem baru, cara baru, tools baru kayak gitu. Ya harus mau juga terus belajar, cepet terus belajarnya gitu. Tadi gue mau take up satu poin yang menarik bahwa setiap project beda-beda gitu. Cimonik di agensi juga pasti beda-beda, ya kan? Projectnya beda-beda, klien beda project, artinya kan kita harus mempelajari ulang projectnya. Gimana caranya bisa mempelajari itu dengan cepat? Karena probably ketika kita nggak punya wawasan tentang projectnya itu, kita nggak akan duel, ya kan? Sebenarnya project beda, tapi structure bisa sama. Industri kliennya bisa beda. Itu yang kita harus learn a lot of. Tapi building blocks-nya udah ada. Kalau misalnya kayak project management, timeline, budgets, campaigns, mirip gitu. Tools juga sebenarnya mirip, cuman ya it takes time gitu for somebody to master something, right? Jadi aku bilang sih nggak masalah sih. Dan itulah yang penting tuh, misalnya William ini perusahaan A, Duina perusahaan B, dua-duanya klien saya. Ya of course I need to know what your business is all about and how to grow. But again, the building blocks is there. Work smart sama kita nggak perlu tahu 100%, walaupun konsultan selalu dianggap tahu 100%. But we need to know the art of convincing client. Jadi tahu sedikit, belajar sedikit ya, awal praktek dulu, gagal dikata rubbish itu kan. Sih, bisa belajar lagi gitu. Kita udah harus berani cepat aja, agile. Dan kalau dibilang klien, dimarahin klien bilang lu nggak ngerti ya, lu baca gini. Ya
iya udah terima aja salah gitu lah. Ya besok pulang belajar lagi ya. Belajar lagi gitu. Iya. Oke. Kalau nggak salah Cimonik di Collective Mind tuh helps UMKM, bisnis-bisnis kecil gitu juga kan ya? Ya, jadi Collective Minds itu sebenarnya untuk ngebantu freelancers and solopreneurs untuk kayak a home gitu loh, untuk belonging. Jadi kalau freelancers biasanya punya project gitu ya, misalnya let's say ada perusahaan A deh, perusahaan Unilever gitu. Instead of saying I'm just Monica, kita bisa bilang I'm Monica from Collective Minds. Jadi ya, jadi meskipun saya nggak di-hire sama Collective Minds, but you are part of us. You can do that. Then Unilever say, oh okay, credible ya, yes. Template, quotation, finance, contract semua under Collective Minds. Itu. Jadi itu kolektif kayak gitu tuh yang aku mau build. Jadi dan misalnya ada saya misalnya art director, Duina copywriter. William mungkin producer gitu ya. Ada project nih dari satu ini yang turun ke Collective Minds. Nah aku jadi orchestrator dong. Aku bilang, Wina, William, oke, kita kayaknya bisa nih bikin kayak gini. Hayo jalan. Itu juga benefitnya. Jadi again, you don't have to fight this alone. That's the whole purpose. Oke. Ya. Nice. Ketahuan gak sih Ci, industri apa sih yang sekarang lagi hot-hotnya di Singapura? Hot-hotnya meaning that masih growing, Yes. masih profitable, itu Masih healthcare. banyak Dicari sama siapa dulu nih, consumer apa dicari sama workers, agak beda ya. Ya. Kayak manufacturing, healthcare, tech dibilang yes, but a lot of retrenchments itu juga kita nggak tahu ya gimana. Kayak kemarin bilang Singapore Airlines baru kasih bonus 7 bulan ya. Then it's a good industry still, but again if you see that is just for Singapore Airlines. Any other airlines ada juga yang Bleeding, struggling. So again, I don't know, I think di Singapura agak ini sih ya, agak fluctuates juga gitu. Tapi sekarang ya the investments, finance itu masih oke, masih stabil. I think Martech juga masih stabil. Karena di Singapura itu strategic hub. Jadi mungkin nggak banyak orang kayak volume ya, pekerja atau eksekutor tuh nggak di Singapura sebenarnya. Jadi kayak misalnya Miki ini, timnya Miki belum tentu di Singapura. Bisa di Indonesia, bisa di Vietnam, bisa di India, bisa everybody else. So but we are orchestrating the business from the hub. Jadi banyak industri yang establish themselves, they settle themselves di Singapura karena itu perlu banget gitu. Itu tuh pentingnya Singapura sih ya. Masih penting lah gitu untuk jadi hub di Southeast Asia. Gitu. Oke. Tadi kan kita ngomongin tentang pemerintah yang hadir untuk membantu. Itu tuh skill futures kan. Yeah. Kita juga tahu tuh skill futures gitu. Tapi dalam konteks Singapura yang hektik, kerja kayak gitu, apakah masih ada orang yang mau meluangkan waktu untuk upskilling? Enggak juga. Betul. That's Jadi a really good question. Intake-nya nggak tinggi. I don't have the data with me. Tapi dengan money itu banyak juga yang kiasu. Daripada didiemin aja duitnya, mendingan aku pakai. Karena kan nggak bisa di cashin dong. Ya, betul. Ya, banyak juga yang itu. Dan kebanyakan based on my knowledge, itu kebanyakan yang mau switch career in the mid senior level. Jadi orang yang udah setua aku lah ya, 40 and above, yang udah nggak tahu nih yang namanya ChatGPT gimana ya caranya gini. Udah bisa belajar gitu. Kayak gitu-gitu. Kayaknya sih take up-nya lumayan tinggi ya. Tapi untuk yang junior mungkin I don't think they have the time even. Itu buat semua ya? Take that. Buat semua? Ya, buat semua. Sampai yang umur nenek-nenek juga boleh sih. But I think PR in Singaporeans. Yes, Iya, betul. foreigner, aku nggak termasuk. Bayar sendiri. Betul. Harus citizen soalnya. Dia cuma spesifik for citizen only. Oke, kita masuk ke pertanyaan leadership ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan netizen. Jadi kita juga pengen melihat perspektif kalian ketika bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan yang suka unik gitu. Ketawanya kan Halus ya. Ini dari Laura Lee ya. Dulu tertarik banget, tapi sejak udah kerja di Singapura, waduh mental harus keras, batin harus kebal. Kita Indonesia yang ramah tamah, udah bawaan lahir hidup negara mereka, lulu gua nggak bisa berusaha. Gimana yang ngomongnya? Gimana? Ini maksudnya apa? Gimana ngomongnya apa ya? Maksudnya? Kalau misalnya nggak enakan gitu. Oh, mengatasi ketidakenakan.
Iya. Gimana cara menghadapi? Coba Miki mungkin. Mungkin Gimana ya? Belajar nggak baper sih menurut aku, karena kebetulan mungkin balik lagi cocok-cocokan. Karena aku di Indo pun memang dari dulu suka teman-teman bilang aku galak, Judes dari SMA gitu. Jadi tapi mungkin mukanya nggak judes sih. Iya, katanya. karena karena poni sekarang. Ini hanya styling. Oke itu ternyata. Ya tapi karena udah kebiasa, terus udah terlatih di Hong Kong 8 tahun. Jadi justru malah kalau sampai pulang ke sini agak culture shock. Tapi kalau untuk aku paham, aku banyak dengar ke orang-orang Indonesia yang nggak biasa dengan ini. Ya balik lagi akhirnya cocok-cocokan sih, kita lebih senengnya di mana ya kalau itu. Personality. Iya, emang culture Singapura agak judes ya. Ya kan? Personality memang. Kayak ama-ama di Ya, hawker kan kayak marah-marah gitu. memang begitu. Gitu. Marahin balik. Tapi kan kita sungkan. Oh iya. Nggak bisa. Dari aku Bunda, di luar negeri mesti kerja keras juga, pajaknya tinggi, makanan mahal. Kalau sama aja keadaan, mending berjuang di sini. Gimana Cimon? Sebagai yang banting setir ke negara orang. Di mana-mana tuh kita harus kerja keras. Aku kadang-kadang suka mempertanyakan lah ya komen-komen kayak gini. Oh di Singapura kerja, lu berarti di Indonesia nggak kerja keras gitu? Enggak, aku work life balance. Nanti kita bahas. Then that means you're not giving your best. Dan jangan salahin orang lain kalau misalnya kamu tuh stuck di level yang segitu-segitu aja. Because your mindset is like that. Kalau aku bilang ini sih kurang ini ya. Di open up lah sedikit gitu. Di mana-mana kamu harus kerja keras. Di mana-mana pasti susah. Kalau hidup di Indonesia susah, lebih gampang gitu ya. Ya semua mau di sini lah. Gitu. Kalau aku bilang sih ya, itu sih ya. Kalau di Singapura kerja keras, pajak nih, ya. Tapi salary-nya juga tinggi. Tunggu, pajak tuh kecil loh. Kecil aja, lebih kecil daripada Jakarta, daripada Indonesia loh. Apa pajak income Singapura? Iya, paling maksimal 17%. Ya, Itu kan progresif tuh. Progresif. Mentoknya 17%. Iya. Kita 35%. 35. Iya. kecil banget. Dan itu bisa dicicil. Jadi itu nggak berasa. Ah, oh. Ya, bisa dicicil. Kita namanya gyro. Jadi setiap Oke, tapi bulan- gini sih, kalau di sini mereka dipotong langsung per bulan. Jadi sama aja. Mereka tuh per bulan terimanya langsung bersih juga. Iya. Jadi mereka Betul. I see. Jadi pas waktu lapor pajak udah Tinggal nggak lapor bayar aja. lagi. Nggak bayar lagi. Iya, Kecuali kurang bayar. Kecuali Iya. betul. Bedanya gitu. Kalau di Indonesia pakai sistem kita, pas mereka mau bayar pajak udah habis duitnya. I see. Wow. Pernah berpikir kenapa beda kan kalau di Hong Kong di ini kita akhir tahun kita bayar tuh pajak. Iya. Gitu. Jadi berasa keluar transfer pajak. Iya. Kalau di Indonesia langsung dipotong, terimanya bersih gitu. Oh, I see. Negara nggak punya penerimaan pajak akhirnya. Oh, gitu. Betul. Sorry ya, aku pajak perpajakan udah blur. Oke, tapi apakah dengan pajak yang lebih kecil itu Oke, sorry, tapi yang pajak rumah dan pajak mobil lebih mahal di luar negeri. Iya. Jadi di sana Income, di sini income tax. ya, Income kita tax, sih ngomongin ya. income tax. Jadi ya tergantung lah si aku Bunda ini ngomongin pajak apa. Tapi transportasinya transportasi umumnya lumayan nyaman. Jadi pajak mobil tinggi. murah. Ya udah lah Ya, gitu. nggak perlu punya I don't need, mobil. iya Iya. betul. Nggak butuh mobil sebenarnya. Makanan mahal. Iya, sorry ya. Di sini ini 30.000. Di hawker center di sana juga 30.000. Enggak sih, menurut gua di sini lebih mahal sih. Nah, Menurut gua hidup di Jakarta mahal-mahal sekali Nah. sih. Betul. Iya kan? Betul. maaf ya. Uang Di sana Bensin. 30.000 Makanan gaji mahal 3 banget. juta. Iya, benar. 30.000 gaji saya 30 juta. Iya, bener. Setuju. Setuju. Di sini mahal banget sih Indonesia. Jakarta ini mahal sekali. Betul. Gak apa-apa, nggak usah minta maaf kok. Oh ya. Enggak minta maaf. Kita aware. Unapologetic dia. Fakta, itu fakta. Ini Aji, CEO of Magic. Bukan rice cooker ya, Magic Waduh, ya? Bukan ya? Magicom. Magic Communication atau apa gitu ada. Anyway, tempat kerjaku dulu budaya ini, tapi efeknya ini tuh apa? Konteksnya banyak kerjaan dadakan. Banyak kerjaan dadakan, udah biasa sama hal-hal dadakan. Work well in a fast way, is that good? Works well in a fast way. Hustle. Ini dadakannya nggak di plan bener-bener atau dadakan bener-bener yang tiap kali urgent job? Urgent Beda. job. Di sini sering soalnya. Nah berarti ada Semua jadi urgent. Kerjaan ya. Ini urgent, kerjaan ya. No, but then somebody is not planning properly. Apa meskipun dari kitanya tuh udah dropnya tuh udah urgent, berarti kliennya nggak planning properly. If client doesn't plan properly, what to do?
how to handle. Change client lah. Itu diatur. Kalau udah ngatur boleh atur. They paid, so we do. Enggak lah, I mean itu sebenarnya itu juga client agency relationship ya. Ya. Betul. Ya namanya kalau klien ngelihat kita jadi vendor, bukan partner, itu jadi kayak gini, dadakan semuanya, just do gitu. I pay you a lot, just do gitu kan. Tapi kalau jadi partnernya mereka, sebelum dia punya punya problem pun, lu bisa baca problemnya dia bakalan kayak apa. Karena setiap kali kamu telepon nih, kamu ada relationship, kamu ngopi sama dia, Pak, itu kemarin ngomong udah kelar, ya belum ya, tolong dong diinin. Nah, stucknya di mana nih Pak? Oh di sini. Nah makanya itu jadi leader di level senior itu penting sekali untuk tahu juga manage ke bawah. Karena kebanyakan yang ini, oh ya bosnya nih ya, Indonesia kan gitu ya, bosnya inget nih, aduh gue punya ide nih, gue perlu minggu depan. Nggak ada yang bisa challenge. Kalau di challenge nanti dipecat. Gitu. To be honest, I don't have the answer to that karena di Singapura nggak ada yang kayak gitu. Itu again beda budaya, beda ya work ethics intinya ini ya. Kalau kita di sana bisa bilang sorry no. Oke, kalau enggak boleh Pak seminggu dari 1.000 saya charge Bapak 10.000 ya. Karena saya harus bawa freelancers misalnya, aku bawa ini. Negosiasi. Bapaknya bilang nggak apa-apa, just deliver. Oke, let's do that. But ini cuma sekali nih karena si bapaknya tahu. It has a penalty. Nah itu. Ada price to pay. Ada price to pay. Next time dia bilang, wah gak bisa nih. Bengek di 10.000 dulu ya. Gak bisa nih. Tim lu yang bener dong. Sebelum ini lu bisa kasih tahu si Monik dulu gak nih? Biar kita bisa jaga-jaga. Jadi 1.000 aja ya gitu. Boleh Pak, boleh. Gitu. Di sana ada ya diskusi kayak gitu tuh it's fair. Dan mereka tahu. Gitu. Tapi berarti kalau mau naik banding mesti comes with solutions atau penawaran lain ya. Jangan cuma kayak nggak bisa Pak. Ya kenapa? Ya nggak bisa ya kali deh ya kali deh gitu kan. Betul. Oke, lanjut. Dari me vibes yang saya alami dan lihat di sekeliling saya ternyata tidak begitu. Ini konteksnya adalah kerjaan yang di luar job desk. Malah yang suka mengerjakan lebih justru dimanfaatkan untuk selalu mengerjakan lebih dan lebih lagi dengan bayaran yang tidak berubah. Gimana asshole bosses. tuh? Ya itu kadang-kadang nggak tahu tuh ya, itu mungkin sistemnya udah lumayan nggak bener sih. Gitu, leadershipnya mungkin agak salah juga ya. Banyak sih yang kayak gitu kan, ya ide lu kan yang tadi aku bilang tuh Will, ide lu ya udah lu because you're competent right, you can do it right, dan just yang lain ya nggak apa-apa lah gitu. Gue juga di sini asal terima gaji ya nggak apa-apa gitu. Dan again I will blame the leaders. Kalau leadernya kayak gitu, ya somebody can please knock the sense out of him or her. Kalau bisa, gitu. Kadang-kadang jadi junior juga kan susah ya. Dulu kita di junior juga, we can't do anything. Gimana Miki? Kalau di Singapura normal nggak job-job di luar job desk? Normal, sangat normal. Apa di consulting ya, tiba-tiba besok, aduh butuh ini gitu. Tapi yang aku belajar satu sebagai junior, sama nih kayak klien sama vendor partner ya gitu, kayak agency. Bos kita tuh juga ibaratnya klien kita. Kita kalau disuruh kerjain apa, jangan langsung kasih gampang. Kita tetap kerjain, tapi butuhnya kapan ya? Emang ini urgent, boleh tahu nggak? Tapi nanya sopan ya, apa boleh tahu urgensinya apa? Saya butuh waktu Pak 2 hari untuk mengerjakan A, B, C, D, E. Ini tidak bisa diselesaikan. Kalau mau diselesaikan besok, paling bisa saya kerjakan cuma item 1 dan item 2 gitu. Jadi kayak jangan langsung siapa ya saya lakukan gitu. Jadi biar bosnya juga tahu ya kita ngakuin ini buat pakai usaha, dan sedikit hint kayak I'm not happy lu tiba-tiba kasih gue dengan kerjaan tiba-tiba kayak gini gitu. Atau tanya lagi kalau misalnya, Pak saya sekarang punya prioritas A, Bapak kasih 1 lagi tambahan, Bapak mau saya prioritaskan yang mana? Tanya ke dia, saya mau lakukan dua-duanya, tapi saya cuma punya 24 jam dalam 1 hari kayak gitu. Dan dia sendiri yang bilang oke, yang A lebih prioritas. Jadi dia tahu yang B ini sekarang nggak selesai, bukan karena salah gue ya, karena lu kasih gue tambahan kerjaan yang lain gitu. Communication sih. Kita juga pinter-pinter. Maka tadi kan berpolitik di kantor ya, itu kan termasuk salah satu negotiation skill. Terus tiba-tiba bosnya bilang, Nggak peduli. itu kan urusan kamu. Iya, betul. Selesai kan dalam 24 jam. Pasti ada lah bos yang gitu. Pasti ada kan, ya kan? Pasti ada. Berpikirnya gimana caranya. Nggak ya kan? peduli, pokoknya gue mau besok dua-duanya gitu. Kalau perlu nggak tidur dulu gitu.
Oke. Untung belum pernah. Kadang-kadang ya guys, you have to let shit hits the fan. Yang artinya You have to let the ball drop sometimes. yang artinya itu. Let something fail. Ah, Tapi jangan yang hole-nya gede banget ya. Fail sedikit gitu. Tapi bukannya yang merusak karir kamu juga gitu. It's just saying to boss, okay, do things tomorrow. Even if I don't work, I probably will never give you 100% of those things. Are you okay with it? I will try my best, of course. But tomorrow kalau hasilnya nggak optimal, please understand. Itu. Nah, kamu harus record tuh semua tuh. Ya, jangan nanti evaluasi bilang, mana nggak ada bukti? Ada Pak buktinya. Ini, saya udah ngomong loh. Email semua. Orang sini kan demen banget WhatsApp. Betul. No, email semua biar informal. Pak, ini ya, sekarang saya punya project untuk besok. Meskipun dia nggak reply, nggak apa-apa. That's your proof. Dan orang Indonesia aku belajar juga bedanya sama orang Singapura ya. Orang Singapura tuh over inform. betul. Misalnya kita punya deadline nih 2 minggu nih. Sama orang Indonesia nih, kerja sama orang Indonesia. You don't hear anything for 2 weeks. Sampai deadline-nya bilang, it's either you get it or you say, sorry, I need more time. Tapi udah 2 minggu. Ya bosnya gimana Bisa juga. ngapain gua? Kalau di Singapura enggak. Dari pertama kita dikasih briefnya, kita bilang, okay, let's do this. Give me tomorrow, then I will do a list of the next steps, action points-nya apa. Setiap 2 hari, Checkpoint. ya kita kan, meskipun bosnya nggak nanya ya, kita bilang, bos, udah ya, dari 10 hal, aku udah lakuin 2, dan lakuin 4, jadi pas sampai, 1 minggu nih, halfway point, oh ya, I think we're in the right track. Good. Orang Indonesia nggak ada, malu. Aduh, ntar kalau misalnya aku update, ntar bos saya ini nggak ya Dijudge aku lelet ternyata gitu. Iya atau apalah gitu. Ntar dibilang kalau saya udah kerjain ini dikasih kerjaan lagi, terus kebanyakan worry sih kalau aku bilang. Tapi kalau di Singapura namanya over information, itu expected. Ya, oke. Gitu sih. Jadi mendingan over inform daripada enggak sama sekali. Ya itu yang problemnya orang Indonesia ya. Kayak ya WIP gitu. Habit aja. Habit. Kayak gue juga sering bilang mendingan over communicate daripada lo under communicate. Kalau misalnya over paling enggak masih ada gambaran kalau misalnya kita perlu plan B atau something Betul. happen, Yes. go south in the middle, Yes. paling enggak kan tahu gitu ya harus ngapain, enggak Atau nggak, telat. kalau point of view gue lebih ke gue ngeliat tim gue kerja gitu daripada lu diem doang. Nah itu gitu. juga oke kan? Ya kan? Why not? Heeh. Ya. Nunjukin kalau lu kerja, jadi kayak lu nggak perlu membuktikan diri lu kalau gue kerja loh gitu, nggak usah gitu. Kelihatannya dari progres yang lu update, walaupun bit by bit, menurut gue sih nggak apa-apa gitu. Bahkan kalau ada masalah, ditulis aja masalahnya di situ. Ya. Pak, tapi ada masalah gini, saya lagi mau menyelesaikan itu. Dan sebagai junior nggak apa-apa kalau dia nggak balas, jangan baper. Kadang-kadang aku sedih banget cuma di read bos aku. Pokoknya nggak boleh baper. Glutik tapi nggak di reply. Kalau di Teams tuh udah ada matanya gitu. Intinya FYI aja gitu. Iya. Ekspektasinya ketika mau update ya FYI aja gitu. Iya, biar dia tahu gue kerja. Iya. Itu juga penting supaya ketika dia tahu kerja, jadi kalau misalnya mau promote atau mau ngapain kan jadi kayak Miki nih oke kerjanya kalau dilihat gitu dari reportingnya gitu, itu kan jadi bisa show up juga ya ke Betul. bos secara nggak langsung. Betul. Gue suka gatel soalnya kalau ketemu orang yang kayak, ih gue nggak enak, takut ngerepotin lu kan udah di atas ya gitu, lu harusnya nggak usah terekspos tuh nggak perintil di gatekeep gitu misalnya gitu. Tapi kan menurut gue ngapain lu gatekeeping kayak gitu-gitu, kayak mendingan lu disclose problemnya, sehingga kalau misalnya emang gue bisa bantu ya gue bisa bantu solusi lebih cepat gitu. Working efficiently instead of lu buang-buang waktu dengan mencoba untuk kayak gue udah kerjain 2 minggu tapi gue gak ada solusi, gimana ya kayak gitu kan. Tapi catatan juga ya, jangan over inform atau over communicate tapi datangnya as leader gak pakai solusi ya. Nah. Kayak ya kerjaan gue mikirin yang lain juga dong gitu kan. Semua dilempar ya. Bener kayak bos ada PR ada troubles ini kayak ya apa dong solusinya, masa dari gue jadinya mikir gitu kan. At least nggak perlu punya solusi lah. At least this is what I'm thinking. Iya, What do betul, you betul, think? betul, betul. Because I don't have the answer, but maybe you can. But ini Is loh. it okay kalau misalnya pendekatan gue pakai yang ini gitu ya. Tuh. Tapi paling enggak ada lanjutannya, jangan cuma ada problems ini loh Bill gitu. Pernah disuruh keluar meeting room. Karena aku datang hanya dengan masalah. Ya, mikir lagi aja dulu sana. Ntar kalau udah punya solusi, udah punya options buat gue, lo balik lagi ketemu gue kayak gitu. Sama manajer aku. Ya kayak
Aku datang kan cuma punya masalah. Lu udah baca gini-gini belum? Punya solusi. Walaupun mungkin opsi yang ditawarkan belum tentu kepakai atau belum tentu benar gitu kan. Balik lagi ada usahanya nggak nyari dulu gitu. Ada usahanya nggak kamu punya plan gitu. Belum ketemu solusinya, tapi aku punya plan untuk mencari solusi. Itu juga bos senang banget mau tahu. Betul. Oke. Kalian kan punya program ya berdua ya? FYP. Program Monica. Program Monica. Program. Aku bantu-bantu. Supporter. Ya gestar. Permanen gestar. Kalau bisa. Kayak kalau nggak ada siapa Mik. Enggak ya. Mulai pertengkarannya. Program apa itu sih? Ceritanya. FYP, jadi itu for your passion. Itu tuh sebenarnya untuk diaspora Indonesia di Singapura, untuk students and working professionals. Karena again dari pengalaman kita pribadi gitu ya, kita ke overseas dimanapun itu kalian berada, things can be very lonely. Iya. You don't know who to talk to. You don't know which shoulders you can cry on. Duh, gila, ini banget ya. Jadi tadi nangis mulu deh sedih. sih, yang namanya TKI ya, luar negeri itu sedihnya banyak. Tapi yang kita celebrate juga banyak ya, Mel. Jadi FYP itu untuk anak-anak nih, gitu ya. Untuk kita ngopi bareng, kita share insights dan inspiration bareng. Nah dari situ aku juga undang orang-orang besar nih, orang-orang penting yang udah menetap di Singapura. CEO-nya dari investment banks lah, Pak Duta besar juga pernah datang gitu ya. Karena itu kan again supporting the community. Gitu. Networking juga ya. Networking juga. Ya dari situ banyak yang juga jadi intern di company yang ya si bapak itu misalnya. Gitu. Dan surprisingly, there's a lot of amazing Indonesians di Singapura. Wow. Kamu tahu nggak? Kayak semacam yang punya salted egg Irvins itu orang Indonesia loh. Iya, Irchan. Tahu ya. Irchan. Super humble, ya kan? Dan itu tinggal di Singapura. Dan dia senang sekali untuk membantu dan support. Banyak orang pintar di sana. Jadi itu FYP itu untuk menggabungkan mereka lah. Dari yang masih junior, yang masih cari-cari pengalaman, kita gabung dengan orang yang sudah berpengalaman. Dan dari situ kamu bisa cari mentor. Kamu bisa cari internship misalnya. Dan kadang-kadang nggak cuma di Singapura aja. Bilang, saya sih nggak bisa hire kamu di Singapura. Tapi kalau kamu mau balik Indo, boleh nih. Oke juga, gitu. Itu sih. Tadinya tuh dari coffee session gitu ya. Cuma 15 orang. But again, like Miki bilang, dari pertama udah 2 kali ya kita offline session di Singapura. Itu semua banyak lah yang minta, ayo dong, lagi dong. So that's why we are here. We will have the first FYP di Jakarta tomorrow. Ada juga nanti yang bilang ke Batam dong, ke Medan dong, ke Surabaya dong, gitu ya. We'll see. Tapi kayaknya tuh objektifnya emang ngumpulin anak-anak, bukan anak-anak aja ya, working professional juga, adults juga, untuk saling tukar pikiran, saling mengisi, saling kasih inspirasi. Betul. Sharing ya. Yes. Oh, I see. Terakhir, tadi kan sempat ke sepil tipis-tipis kalau Cimon tidak believe in work-life balance. Betul. Miki ya nggak? Sama. Oh, nah boleh. Gak tipis, tebel. Menurut gue cukup ya William. Kamu mau belajar juga gimana? Besok juga belajar. Kalau besok presentasi kok gila. Gue ya ampun, di acara ini loh. Kenapa kalian? Relevan juga. Anjir. Miki aja aku sih. Kenapa kalian tidak believe in work-life balance? Sedangkan sekarang kan di sini banyak banget yang aku mau cari kerjanya work-life balance gitu. Sedangkan kalian di tim, aku juga tim gak believe sih. Tapi apa yang bikin kalian tidak believe dengan work-life balance? Yang kalian believe apa sih? Mik, coba. I don't have a word for it like, tapi menurut aku di setiap season of life ada prioritasnya. Sekarang aku belum berkeluarga, belum ada anak, jadi emang saatnya kerja gitu. Jadi kerja takes 80% out of it. Jadi mungkin balance buat aku tuh bukan 50-50, kerjanya 80,
konten mungkin kerja 70, kontennya 20, misalnya FYP 10 gitu. Tapi nanti kalau udah berkeluarga mungkin lain cerita ya gitu. Apalagi misalnya anak-anaknya dia punya anak terus masih kecil, jadi work life balance-nya life-nya lebih banyak, work-nya lebih berkurang gitu. Jadi kalau work life balance yang orang-orang aku lihat di society kita suka bilang itu maunya 50-50, habis kerja terus ya udah main-main gitu. I mean if that works for you, so be it. No judgment, sama kayak mau jadi IRT atau working mom, you know. But then kalau lu mau excel in life, kalau kita pelajarin semua orang-orang sukses di sana, ya role model kalian cari pas mereka lagi berjuang dari masa mudanya, emang mereka work life balance gitu. Aku rasa sih semua orang sukses hampir 80-90% jawabannya itu pasti nggak ada work life balance ya, kecuali mereka emang hoki atau pewaris ya. Pewaris pun enggak juga ya, kerja juga iya. kayak gitu. Jadi tergantung apa yang mau kalian capai sih gitu. Di Singapura ada term namanya work life harmony. It's not balance. Karena even the government knows that is a very stressful place. Singapore is known for a stressful place. Jadi mereka akan bilang whatever that you guys choose to do, yang penting kamu punya harmony. Ya, dari misalnya 80% work, but you still have 20% to do your passion, apapun itu. Dan again, yes, milestones ya in life kan beda-beda. Emang dulu ada work-life balance. Aku the last 20 years it's just work, there's no balance. So what? Gitu. I'm still happy. I still can manage. Gitu I kan. got the money and I'm happy. I got the money, ya. Kayak tadi gaji gede, yang penting nggak usah passion nggak apa-apa. Itu yang dulu ya. Makanya sekarang saya di saat ini it's time to give back. Nah sekarang ada work life balance mungkin dari dulunya 80-20, sekarang mungkin 60-40. Karena I have the capacity, financial capacity and also mental capacity untuk 40% itu. Dan financially mungkin udah ya harusnya udah 20 tahun kerja bisa lah ya, harus save dari situ ya atau invest dan segala macam. Ya itu. Gitu. Jadi it's a harmony and the harmony is different for everybody. Jangan stuck with the balance. Nggak semua Libra gitu loh. Bahkan untuk usia yang sama bisa jadi harmoninya berbeda ya. Harmoninya beda-beda. Gitu. Nih, quick questions. Banyak orang yang kalau kita ngomong hidup itu kan pasti kan piramida ya. Yang sukses tuh pasti proporsinya lebih kecil daripada yang rata-rata orang kayak gitu kan. Dari point of view kalian gimana caranya bisa scale up income kita? Gitu kan, even you are not a privilege. I came from a not a privileged family, but I work hard. But I think it's also the right timing ya, and the right opportunity gitu. You have to know, you have to read where the opportunities are. Yang dari situ kamu ke situ. Gitu. Kamu cari ini, ini tuh, ya udah kamu tangkap semua ditangkap gitu. Itu juga mungkin akan increase your chance of getting better in life. Ya itu tadi sungkannya taruh aja di belakang gitu. Sekarang kalau misalnya ini, ya what's in it for you, what's in it for me. Be fair aja gitu. You only have this life gitu kan. Mau gimana lagi gitu. Kalau aku sih itu ya emang harus kerja keras. You always put your best in everything that you do. Even for podcast ini, I'm giving 110%. Gak cuma podcast doang. No. This is important for me and also for you guys. Gitu. Aku kurang suka sih sama statement itu, karena kalau ngomongnya gitu terus ya, kalau mah enak privilege gitu. Aku juga suka kenapa gue nggak jadi anaknya Haritanu Sudibjo ya. Nama gue Salim, nama gue bukan dari Salim juga dia. Cuma aduh Salim. Gue Salim doang. Tapi apa yang membedakan gitu ya opportunity, ya gitu kayak mereka bilang grab the opportunity gitu loh. Sama kayak zaman sekarang teknologi, orang bilang tadi banyak layoff, bener. Tapi kalian mikir gak dengan AI dan teknologi yang banyak kasih layoff di dunia kerja itu, sekarang ada banyak pekerjaan yang hadir karena teknologi. Live streamer zaman sekarang itu ada loh yang kayak benar-benar hire untuk jadi live streamer, dropshipper, content creator. Emang 10 tahun lagi, 10 tahun yang lalu ada. Jadi kita jangan lihat satu sisi aja gitu, kayak satu sisi kerja makin susah. Ini ya pakai apa yang ada sekarang. Gimana grab opportunity, pakai teknologi, pakai social media, pakai AI gitu, yang kayak
it's not about privilege. Ya oke, privilege helps us to starting point. Nanti di cancel lagi ngomong. Ngomongin privilege does help. Gue juga bersyukur gue bisa kuliah luar negeri dan segala macam. Tapi kalau ngomongin privilege terus, ya kapan abisnya gitu. Gue juga banyak ngeliat ke atas banyak yang lebih gitu. Salah satu tren di future of work kan sebenarnya social influence ya gitu kan. Sedangkan lu mulai dengan social media, Cimonik juga sekarang ada di social media, rajin membuat konten kayak gitu. Do you think making yourself visible in the market itu jadi traction untuk membuat hidup kita lebih baik? Of course kalau nggak ada social media kita nggak ada di sini, gue nggak ada di sini hari ini, siapa masih di rumah ya gitu kan. Kayak menurut gue banyak kesempatan, banyak yang datang ketemu Cimon di sini, terus mungkin collab, partnerships, event-event yang nggak ada datang kalau nggak dari social media. Mana at one point in time social media work gue lebih menyenangkan daripada kerja yang money making ini. Tapi kerjaan kantor masih yang paling money making ya. Jadi mau nggak mau I have to keep it gitu, realistis aja. Tapi ini juga kalau misalnya dari kerjaan kantor belum bisa kasih satisfaction yang kita cari di luar satisfactionnya. Nah, satisfaction gue mungkin gue dapetin dari social media itu, lebih bantu ketemu teman-teman Indonesia, ngerjain hal-hal kayak gini yang lebih seru gitu. Itu semua nggak akan terjadi kalau nggak lewat sosmed sih. Nah, kita downtime-nya kita ini ya, kalau lagi mumet sama kerjaan, Miki sama gue edit konten. Iya benar. Kayaknya seneng ya Miki. Benar. Ya, nah, orang itu penting punya hobi juga, cari satisfaction di luar. Social media kan kayak hobi ya. Kalau misalnya main padel bisa dapat kerjaan, dapat opportunity, siapa tahu kan. Tapi emang ya sih, it's outside of everybody's comfort zone sebenarnya gitu. Untuk terekspos lah di social media. Yang kayak kamu bilang kan Dwina, yang hujat pasti banyak, tapi yang sayang lu juga pasti lebih banyak gitu. Are you ready for that? To be honest, in the beginning, I wasn't ready for any of those. Tapi Miki yang bilang, Cimon, back to why you're doing this, ya kan? Kita mau bantu orang loh. Kita bukannya yang di sini untuk do something bad atau apa gitu ya, enggak gitu juga gitu. Yang namanya opini kan pasti ada A sama B. Ya udahlah gitu. Kalau misalnya kamu ini, you have to deal with it gitu kan. Tapi ya itu, again, this is the opportunity that I'm grabbing. Nggak semua orang bisa, karena banyak yang bilang, Mon, enaknya jadi lu ya gitu ya, gue juga mau dong ya. Lu juga bisa ya, tapi gue nggak bisa. Then why are you asking me this? Pertama juga aku uncomfortable gitu. Aku tanya suami, aku tanya anak-anak, boleh nggak nih kayak gini gitu kan, karena kamu akan terekspos gitu. Ya pasti. Ada loh yang Google Monica Hines husband itu siapa ya? Gitu. aku gitu. Iya. Nah, langsung orangnya. Aku sampai taruh di story loh. Ini siapa nih yang Google Monica Hines? Kayak apa sih mukanya sih si Mr. Hines ini? Jangan ya guys, jangan loh. Habis ini trigger, naik trending. Nyari Monica husband. Tapi emang kayak gitu ya. Tapi kalau aku emang again, why are we doing this? Gitu aja. Asal nggak ada harmful thinking atau bad intention, I think that's fine. Oke, last statement. Jadi opportunities gak cuma ditunggu ya, sebenarnya bisa dibuat juga Grab, sendiri. dikejar. Betul. Grab. Yang ngomong akuisisi Goto. Nah. Nggak gitu dong. Sebuah pesan sponsor. Oke, last statement buat orang-orang luar sana yang saat ini punya karir kayak gitu, kemudian problem mau switching karir atau nggak mau, baru fresh graduate gitu kan, baru kena layoff gitu. What's your saying? Banyak sih sebenarnya yang mau di ngomongin. Enggak apa-apa. Episode 2 enggak. Tapi kayaknya apapun itu ya, be patient. That's one. Tapi when you are jangan waiting. Be patient in the sense that you are still going for it. Tapi memang right timing itu penting gitu. So when it's yours, it's yours. Tapi sebelum ke situ, make sure that you just don't sit back and do nothing. Kamu still harus put effort. Dan kalau bisa 1000% gitu. Jangan give up deh. Dimanapun itu, apapun itu yang kalian lakukan ya. Jangan give up. Gitu aja. Kalau dari aku sih, do what works for you. Apalagi di zaman sosmed ini salah satu challenge terbesar, kadang suka lihat kanan, lihat kiri, kok orang lebih sukses, lebih apa, kita nggak pernah tahu ya. Tapi balik lagi,
what do you really want in life? Kadang kita nggak tahu jawabannya. Apalagi anak-anak baru lulus kuliah, midlife crisis, I've been there, done that gitu, kayak nggak, I don't know what I want gitu. Be patient in finding that, yang kayak Cimon bilang, until you know what you really want gitu, and you just believe and continue and work on it. Comparison boleh dikit-dikit biar kita juga maju ya dikit. Tapi jangan sampai itu bikin kita down dan merasa not enough. Yang penting kita udah do our best. No regrets. No regrets. Cakep, mantap. Jadi hari ini kita banyak belajar ya bahwa nggak usah work life balance. Penting. Gak ada yang namanya work life balance. Tapi gue suka sama wordsnya Ci Mon tadi bilangnya adanya work life harmony. Karena tadinya tuh gue menyebutnya tidak work life balance, tapi gue menyebutnya work life alignment. Jadi lo lagi di fase apa, lo align kan antara work lo sama life lo. Tapi ternyata bagusan harmoni deh pada ganti Sama kalau masih miskin ya udah kerja aja. Kalau udah nggak miskin lagi baru kejar passion. Cari tuh passion. Itu saya setuju banget. Oke, thank you Cimonik dan Miki udah ngobrol-ngobrol di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.